Pemirsa semua, saya akan mencoba menyelesaikan materi terkait dengan aspek formal untuk menyajikan sistem kuantum atau sistem mikroskopik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, ketika kita ingin mengkaji suatu sistem kuantum, maka bisa dikaji berdasarkan ungkapan persamaan Schrödinger, sehingga bisa kita katakan ini merupakan cara penyajian Schrödinger, di mana yang akan kita cari ya, dalam membahas sistem kuantum tersebut adalah apa yang disebut sebagai fungsi gelombang sebagai penyelesaian persamaan Schrödinger tersebut. Ketika fungsi gelombang itu sudah kita peroleh, maka segala informasi lengkap terkait dengan sistem yang kita kaji tersebut secara prinsip akan bisa didapatkan. Meskipun secara teknis untuk mendapatkan observable atau besaran fisik yang kita inginkan masih diperlukan beberapa langkah melalui suatu operator atau operasi matematika tertentu yang berkorespondensi dengan observable yang kita inginkan. Cara penyajian berikutnya yang agak beda adalah ketika kita ingin mengkaji suatu sistem kuantum, maka bisa saja kita justru pengen mencari observable itu langsung. Maka Heisenberg menunjukkan bahwa kalau itu yang kita inginkan, bisa saja, tetapi observable tadi ya, yang diwakili oleh suatu operator itu akan diwakili oleh suatu jajaran nilai-nilai yang dikenal sebagai matrik. Dua cara penyajian yang nampak berbeda ini, yang satu langsung mencari penyelesaian dari persamaan Schrödinger dan kemudian didapatkan suatu fungsi yang dari fungsi itu nanti observable akan dapat diperoleh, dan yang kedua adalah langsung mencari observable berupa suatu matrik, kemudian dengan operasi tertentu maka observable yang terkait akan bisa didapatkan. Dua cara penyajian yang nampak berbeda ini akan kita tunjukkan bahwa dengan menggunakan notasi Dirac ya, atau notasi bracket yang diperkenalkan oleh Dirac, maka dua hal yang nampak berbeda akan bisa ditunjukkan sebenarnya adalah sesuatu yang setara atau ekivalen. Saya coba tunjukkan tayangannya. Ya. Setelah kita membahas mengenai cara penyajian Schrödinger dan penyajian Heisenberg, maka suatu ungkapan yang terbukti nantinya berguna adalah apa yang disebut sebagai komutator bagi dua operator. Yang dimaksud dengan komutator bagi dua operator A dan B biasanya dinotasikan dengan simbol yang tersebut ya, di dalam kebanyakan buku kuantum biasanya sepakat menggunakan notasi itu, didefinisikan seperti persamaan 17. Jadi komutator AB itu didefinisikan sebagai produk AB kemudian dikurangi BA. Jadi kalau kita lihat dari definisi komutator semacam itu, maka sebetulnya komutator itu adalah suatu operator yang mencerminkan sifat komutatif atau saling dapat dibalik antara dua operator A dan B yang mewakili dua besaran fisis. Apabila dua operator A dan B tidak komutatif, itu berarti komutator dari dua operator itu tidak nol, ya. Maka saat besaran fisis A dapat diukur dengan teliti, akibatnya
besaran fisis B akan tidak dapat diukur dengan teliti. Dan sebaliknya. Apabila dua operator A dan B ternyata komutatif, maka saat besaran fisis A dapat diukur dengan teliti, maka besaran fisis B juga akan dapat diukur dengan teliti. Itu artinya adalah urutan dari pengukuran dua besaran itu tidak menjadi masalah. Ungkapan semacam ini biasa dikenal sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg seperti disajikan oleh persamaan 18. Di dalam konteks ungkapan ini, maka kalau ketidakpastian pengukuran dari suatu besaran O adalah disimbolkan sebagai delta O yang didefinisikan sebagai akar dari harga harap atau expectation value dari O kuadrat dikurangi dengan harga harap O yang dikuadratkan, maka dapat ditunjukkan bahwa produk antara ketidakpastian A dan ketidakpastian B itu akan memenuhi ketaksamaan lebih besar atau sama dengan setengah dari komutator A dan B itu. Ini yang berakibat seperti yang kita jelaskan tadi. Ketika A dan B komut atau komutatornya adalah 0, maka ketidakpastian A dan ketidakpastian B tidak terkait. Tetapi sebaliknya apabila komutator AB itu ternyata tidak 0, maka ada keterkaitan antara ketidakpastian besaran A dan ketidakpastian besaran B. Notasi Dirac atau biasa disebut sebagai notasi Bra and Cat. Paul Dirac dan John von Neumann menunjukkan bahwa cara penyajian Schrödinger dalam bentuk persamaan diferensial dan penyajian Heisenberg dalam bentuk matrik itu pada hakikatnya suatu deskripsi mekanika kuantum yang setara, yaitu suatu operasi matematik yang melibatkan aljabar linear dalam suatu ruang yang disebut ruang Hilbert. Secara ringkas, ruang Hilbert merupakan ruang vektor dalam n dimensi yang di dalamnya terdefinisi apa yang disebut sebagai inner product seperti akan kita jelaskan berikutnya. Sebagai pengingat untuk mengenal ini, maka kita tahu saat kita belajar mengenai vektor dalam 3 dimensi, maka di sana ada operasi yang disebut sebagai dot product. Sedemikian rupa sehingga apabila dua vektor dikenai operasi dot product, maka hasil yang diperoleh adalah suatu skalar. Karena dot product dari vektor A dan B didefinisikan sebagai perkalian antara komponen-komponen vektor A dan B. Pengertian dari notasi bracket kira-kira dapat diringkas dalam beberapa butir berikut. Ya, bahwa untuk menunjukkan kesetaraan penyajian Schrödinger dan Heisenberg secara formal, maka Dirac mengusulkan notasi baru dalam mekanika kuantum yang ternyata nantinya berguna, yang disebut sebagai notasi Cat yang disimbolkan oleh simbol semacam ini, ya, dan notasi Bra dengan simbol semacam ini. Secara sederhana, notasi Dirac atau notasi bracket adalah perangkat di dalam mekanika kuantum untuk mewakili operasi aljabar linear atau kalau di dalam matematik menyangkut kajian ruang vektor dalam ruang yang diperluas, bukan hanya 3 dimensi tetapi yang lebih tinggi. Notasi Cat, kalau ini dianggap sebagai perluasan dari ruang 3 dimensi, maka dalam konteks aljabar linear digunakan untuk melambangkan suatu vektor di dalam ruang Hilbert. Dapat ditunjukkan bahwa Cat
itu mewakili keadaan sistem fisik tertentu sehingga kadang-kadang disebut sebagai state vector atau vektor keadaan. Dalam penyajian Schrödinger, ket itu bisa dikaitkan dengan fungsi gelombang, sedangkan di dalam penyajian Heisenberg secara umum dia akan berwujud suatu matrik kolom. Yang berpadanan dengan ket yang disebut sebagai bra, sehingga disebut sebagai sekawan, ya, karena pada umumnya selalu muncul bersamaan, maka sama pada hakikatnya. Apabila suatu ket menyatakan suatu matrik kolom, maka kawannya bra itu akan menyatakan matrik baris. Sehingga keduanya sebetulnya sama-sama menyatakan keadaan bagi sistem fisik tertentu tersebut. Secara formal, suatu bra dikaitkan dengan ket melalui apa yang disebut sebagai operasi transpos konjugat, yang biasanya disimbolkan dalam bentuk belati, ya, yang merupakan ringkasan dari operasi konjugat. Apabila dia merupakan suatu fungsi kompleks, maka setiap ketemu bilangan imajiner i, maka diganti dengan minus i-nya dan sebaliknya. Setelah itu dilakukan, kemudian diikuti oleh operasi transpos. Apabila dia berupa suatu matrik, maka kalau tadinya matrik baris I dan kolom J, maka akan menjadi baris J kolom ke I. Itu yang disebut sebagai operasi bra. Sebagai contoh, ket diwakili oleh matrik kolom berikut. Maka sesuai dengan pengertian bra dan ket seperti penjelasan butir 4 tadi, bisa dihubungkan dengan ungkapan semacam ini. Jadi bra sesungguhnya merupakan ket yang dikenai operasi Degger, ya, operasi transpos dan konjugat. Dan sebaliknya, ket merupakan operasi Degger dari bra, yaitu dikenai operasi konjugat dan transpos. Oleh karena itu, kalau tadinya berupa suatu matrik kolom yang isinya adalah bilangan real, maka bra dari ket n itu adalah matrik baris yang isinya adalah semacam itu. Setelah memperkenalkan operasi notasi bra dan ket tadi, maka berbagai ungkapan yang tadinya muncul di dalam cara penyajian Schrödinger dan Heisenberg akan bisa dinyatakan dalam ungkapan berikut. Sebagai contoh, keadaan superposisi. Keadaan superposisi dalam konteks notasi Dirac, maka seperti dijelaskan tadi bahwa sembarang keadaan yang mencerminkan sistem itu akan bisa diwakili oleh ket. Andaikan sistem yang kita tinjau itu dilambangkan oleh keadaan A, maka bisa dinyatakan sebagai komponen A1 pada ket 1, komponen A2 pada ket 2, dan seterusnya. Yang secara ringkas bisa ditulis dalam bentuk sigma AK K. Sedangkan operasi bra tidak lain, karena komponen dari A1, A2 itu adalah berupa skalar, bukan matrik, maka ketika dikenai operasi Degger, yang mengena hanyalah konjugatnya, sedangkan transposnya akan otomatis sama. Sehingga kira-kira bisa dinyatakan dalam ungkapan tertentu. Di dalam penyajian lain, dalam bentuk eksplisit matrik, maka keadaan superposisi dari ket A itu akan bisa dinyatakan dalam bentuk semacam ini. Sehingga sesungguhnya dia di dalam konteks
kalau itu ditinjau sebagai suatu vektor di dalam ruang n dimensi, maka dia bisa dinyatakan sebagai matrik kolom yang unsur-unsur dari matrik itu menyatakan komponen-komponen dari keadaan A tadi pada sumbu ke-1, sumbu kedua, dan seterusnya hingga sumbu ke N. Ini yang disebut sebagai inner product, yang sebagai salah satu definisi dari ruang Hilbert tadi. Analog seperti operasi dot product dalam ruang vektor 3 dimensi, maka operasi linear, operasi inner product bagi bra dan cat itu akan berupa suatu skalar. Notasi yang biasa diberikan adalah semacam ini. Maka inner product bagi A dan B ya, secara detail bahwa A yang di sini mewakili bra, sedangkan B yang di sini mewakili cat. Maka seperti kita ingat tadi, apabila dia suatu matrik, maka bra itu mewakili matrik garis yang unsur-unsur dari matrik itu mengenakan konjugat kompleksnya, sedangkan cat dari B itu berupa matrik kolom. Maka kita bisa tahu berdasarkan sifat dari perkalian dua matrik. Maka kalau ada ungkapan semacam ini, maka hasilnya akan sama dengan A1 konjugat kompleks B1 ditambah dan seterusnya sampai AN konjugat kompleks kalian BN, yang tidak lain merupakan suatu skalar, bukan lagi suatu vektor. Karena dijamin bahwa inner product itu merupakan suatu skalar, bukan suatu vektor, maka ini bisa menjadi cara apabila kita ingin mencari suatu besaran fisis ya, yang bernilai real, maka kira-kira cara operasinya adalah dikaitkan dengan operasi inner product ini. Oleh karena itu, inner product yang memberikan suatu skalar itu digunakan sebagai salah satu penciri atau persyaratan bagi ruang Hilbert. Kaitan ortogonal dan ortonormal. Karena di dalam ruang Hilbert, setiap keadaan atau cat itu sebetulnya bisa mewakili sumbu-sumbu di dalam ruang berdimensi N tadi, maka kita bisa berpikir dengan cara yang analog seperti halnya kalau kita bicara ruang vektor 3 dimensi. Untuk sembarang keadaan cat J dan K, maka akan disebut memiliki sifat ortogonal apabila inner produknya, yaitu nilai skalarnya, bernilai 0, yaitu JK bra dari J dan cat dari K itu sama dengan 0. Apabila inner product suatu vektor keadaan J terhadap vektor keadaan itu sendiri ternyata bernilai 1, ya, maka keadaan tadi disebut sebagai keadaan yang ortogonal tetapi sekaligus juga ortonormal, tetapi sekaligus juga ternormalisasi. Maka gabungan dari itu biasanya disebut sebagai keadaan yang ortonormal. Sehingga secara kompak keadaan ortonormal disajikan di dalam ungkapan persamaan 23. Seperti kita ketahui, simbol delta JK di sini yang biasa disebut sebagai delta Kronecker itu akan memiliki sifat bahwa nilainya akan sama dengan 0 saat indeks J dan K tidak sama, dan kemudian nilainya akan sama dengan 1 kalau indeks J dan K-nya sama. Sehingga ini merupakan ringkasan dari dua ungkapan ini dan dua ungkapan berikutnya.
Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendefinisian inner product. Berikutnya, kebelijadian menemukan partikel. Mengingat definisi dari kebelijadian menemukan partikel persatuan volume yang dulu pernah disajikan dalam cara penyajian Schrödinger, maka hal yang setara dengan itu dalam notasi Dirac atau bracket kira-kira dapat dinyatakan dalam bentuk berikut, yaitu bahwa ket dengan temannya sendiri, yaitu bra dari A itu sendiri, karena sudah ditunjukkan tadi dapat bernilai skalar, maka kira-kira hasilnya akan semacam ini. Dan ini tidak lain adalah mirip seperti halnya definisi rapat kebelijadian menemukan partikel dalam cara penyajian Schrödinger dulu. Jadi, kalau kemudian kita maksudkan bahwa ternyata vektor keadaan yang sedang kita tinjau itu sudah ternormalisir, maka semestinya kalau di sini menyatakan kebelijadian total menemukan partikel, maka dapat dijamin bahwa persamaan 24 itu akan menghasilkan nilai 100% atau 1. Lagi-lagi ini bisa kita kaitkan dengan pendefinisian fungsi gelombang yang ternormalisir di dalam kajian Schrödinger ini. Sekarang kita kembali hal yang penting yang muncul di dalam cara pandang Schrödinger maupun cara pandang Heisenberg, yaitu yang disebut sebagai operator. Pada umumnya, sembarang operator akan dapat beroperasi pada suatu vektor. Di dalam konteks kita diwakili oleh ket A. Apabila itu dilakukan, maka pada umumnya dia akan menghasilkan vektor keadaan yang lain yang diwakili oleh ket B. Sehingga pada umumnya berlaku persamaan 26 ini. Maka seperti sudah dijelaskan terkait dengan definisi bra yang merupakan sekawan dari ket, maka operasi 27 akan berlaku. Bahwa bra dari B itu sesungguhnya merupakan operasi dari operator O terhadap A, tetapi dalam bentuk sekawannya, yaitu dalam bentuk branya. Dan lagi-lagi berdasarkan pengertian tadi bahwa bra itu tidak lain adalah ket yang dilakukan operasi Dagger, yaitu konjugat kompleks dan transposnya, maka secara eksplisit bra dari operator B itu merupakan hasil operator O yang dikenai dengan operasi Dagger, kemudian dia terkait dengan bra dari A. Maka dengan cara demikian kita secara eksplisit dapat menunjukkan bahwa kalau semua dapat diwakili dengan matrik, persamaan 26 secara eksplisit bisa dinyatakan dalam bentuk matrik berikut. Perkalian dari suatu matrik berada N dikalikan N, kemudian bekerja terhadap vektor atau matrik kolom A1 hingga AN, sehingga menghasilkan vektor lain, yaitu matrik kolom yang lain yang isinya adalah D1 hingga Dn. Maka dengan memahami cara pengoperasian persamaan 26 dan 27 tadi, seharusnya kita bisa menduga bahwa cara untuk memperoleh expectation value atau harga harap bagi suatu operator seharusnya kan bisa diperoleh. Sebelum ke sana, maka suatu keadaan khusus dari suatu operasi sembarang O terhadap ket A adalah ketika
dia tidak menghasilkan ket yang lain, tetapi menghasilkan ket yang sama, hanya diperoleh nilai kelipatannya, sehingga diberikan nilai persamaan 28 ini. Jadi, faktor kelipatan itu adalah berupa nilai skalar yang di dalam konteks masalah nilai eigen, dalam kajian seperti ini dulu, kita sebut sebagai nilai eigen, sedangkan ket A di sini disebut sebagai fungsi eigen. Apabila ini dinyatakan dalam bentuk matrik, akan berbentuk semacam ini. Lagi-lagi harus kita pahami bahwa O di sini bukan suatu vektor, adalah suatu skalar, maka dia bukan suatu matrik, tetapi adalah suatu nilai, satu nilai. Dan sebaliknya, maka operasi bra bagi ungkapan nilai eigen akan bisa dinyatakan dalam persamaan 30. Persamaan 26, 27, dan 28, 30 akan berguna ketika kita mendefinisikan apa yang disebut sebagai harga harap atau expectation value bagi suatu besaran fisis. Maka simbol yang biasa digunakan untuk menyatakan suatu besaran fisis atau harga harap adalah simbol semacam ini. Ini bukan bra dan ket ya. Kalau bra dan ket, maka di tengahnya akan ada tanda garis tegak ya. Kalau di sini tidak. Jadi kalau ingin jelas, maka sebetulnya notasi untuk harga harap ini dalam bentuk operasinya itu akan melibatkan operasi O terhadap ket A, kemudian hasil dari operasi itu akan dikenai dengan operasi bra. Sehingga kita tahu operasi semacam itu semestinya merupakan bentuk umum dari inner product, dan karena dia inner product seharusnya menghasilkan suatu skala. Ini dapat kita lihat apabila itu kita nyatakan dalam bentuk matrik. A yang merupakan bra dinyatakan sebagai matrik baris. O yang menyatakan operator dinyatakan sebagai matrik 2 dimensi. Sedangkan A dalam ket dinyatakan di dalam matrik kolom. Maka kita bisa paham dari operasi perkalian matrik bahwa hasil dari bentuk ini seharusnya akan menghasilkan suatu skalar atau nilai. Suatu keadaan khusus apabila operator O bekerja terhadap ket A ternyata memberikan nilai eigen dan fungsi eigen atau keadaan eigen, maka harga harap bagi suatu operator O itu akan menghasilkan nilai O. Lagi-lagi ini dikembalikan kepada definisi yang tadi, karena berdasarkan definisi sebelumnya, kalau dia merupakan memenuhi masalah nilai eigen bagi operator O itu, maka nantinya akan muncul bentuk braket dari A. Yang kita tahu tadi pada umumnya itu merupakan suatu keadaan yang ternormalisir, sehingga hasilnya akan sama dengan 1 atau 100%. Sebagai pelengkap, maka selain didefinisikan inner product atau produk dalam, maka perlu kita ketahui juga apa yang dimaksud sebagai produk luar atau outer product. Berbeda dengan operasi inner product yang menghasilkan suatu skalar, maka operasi outer product adalah operasi bagi ket dan bra yang merupakan suatu vektor, sehingga menghasilkan suatu operator, ya, bukan menghasilkan suatu vektor keadaan, menghasilkan suatu operator, sehingga dimensi dari matriknya meningkat. Kalau dia berupa ket atau bra, maka matriknya berupa matrik kolom atau matrik garis, ya, sehingga akan hanya terdiri atas satu jajaran.
Maka kalau dia berupa suatu operator, maka dia akan merupakan dua jajaran, baris dan kolom. Sehingga outer product akan menyebabkan dimensi dari matrik lebih besar. Sedangkan inner product dari dua vektor menjadi skalar, maka dimensi dari matrik menjadi kecil. Dalam bentuk matrik, maka kita bisa paham kenapa demikian. Karena kalau kita coba tunjukkan cat, ya, akan dinyatakan dalam matrik kolom, sedangkan bra dinyatakan dalam matrik baris. Maka kalau kedua matrik itu kita lakukan operasi perkalian, maka hasil yang diperoleh adalah A1, B1 konjugat kompleks dan seterusnya, yang tidak lain merupakan suatu matrik baris kolom. Satu keadaan khusus dari suatu operasi outer product adalah kalau ternyata vektor keadaan yang dikaitkan dengan itu bersifat ortonormal di dalam ruang yang berdimensi n. Maka dari operasi persamaan 32 itu dapat ditunjukkan bahwa semua unsur di dalam matrik hasil outer product ini itu akan nol karena saling ortogonal, ya. Tetapi pada saat B-nya sama dengan A, yaitu B1 konjugat kompleks sama dengan A1, kemudian Bn konjugat kompleks sama dengan An, maka dia akan ternormalisir. Sehingga yang muncul adalah nilai-nilai yang sama dengan 1 untuk keadaan diagonal dan nilai-nilai yang 0 untuk keadaan yang non-diagonal. Matriks semacam ini di dalam konteks aljabar linear atau operasi matrik disebut sebagai matrik identitas yang biasanya disimbolkan oleh huruf I besar. Karena matrik akan merupakan perwujudan dari suatu operator dalam konteks notasi Dirac, maka matrik identitas ini sebagai bentuk operasi dari outer product dari K dengan K itu disebut sebagai operator identitas. Memanfaatkan itu, maka outer product itu akan berguna di dalam keadaan semacam ini. Di tayangan sebelumnya sudah kita tunjukkan bahwa karena adanya prinsip superposisi, maka sembarang cat itu akan bisa dinyatakan dalam ungkapan semacam ini. Maka kita bisa menunjukkan bahwa cat A itu sesungguhnya merupakan cat A yang dikenai dengan operator identitas, ya, secara umum berlaku. Tetapi kita tahu bahwa sifat dari operator identitas itulah tidak mengubah apa yang dikenai tersebut. Jadi ya sama dengan A itu sendiri. Sehingga ungkapan semacam ini berlaku. Tetapi kita tahu bahwa unsur operator identitas ini bisa digantikan dengan operasi outer product, ya, yang diberikan oleh bentuk semacam ini. Sehingga ini bisa kita sisipkan di sini. Disinilah kita akan melihat betapa bergunanya operasi dengan menggunakan notasi Dirac. Karena dengan cara yang sederhana ini kita dapat memperoleh hubungan yang sangat penting. Bagaimana sembarang vektor itu bisa dikaitkan dengan masing-masing komponennya. Dan bagaimana cara memperoleh komponen akan bisa mudah ditunjukkan di sini. Jadi kalau kita lihat operasi semacam ini seolah-olah tadi awal mulanya berdasarkan penyisipan dari operator identitas dengan ungkapan outer produknya. Tapi sekarang kita lihat bahwa yang bagian akhir ini itu sesungguhnya merupakan bra dari vektor K dengan cat dari sembarang vektor A.
Dan ini tidak lain adalah inner product, yaitu skalar. Dan karena skalar, lokasinya atau letaknya bisa dibolak-balik. Ya. Kecuali kalau itu matrik, maka tidak bisa atau belum tentu bisa dibolak-balik. Tapi kalau skalar bisa dibolak-balik. Jadi bentuk yang tertulis di belakang ini atau boleh di depan, ya, tergantung dari mana kita memandangnya, maka bisa diletakkan di sini. Karena dia sebetulnya skalar. Ini dapat kita bandingkan sekarang. Kalau kita meletakkannya di situ, maka sekarang dengan ungkapan superposisi yang sebelumnya, sigmanya tidak berubah dari 1 sampai n, sedangkan cat-nya sudah muncul di depan, ya. Maka kalau di sini A, yaitu komponen dari cat A, maka ternyata di dalam konteks ini AK itu tidak lain merupakan inner product dari vektor K dengan A. Sehingga bisa disimpulkan bahwa komponen dari cat A, yaitu AK, itu tidak lain merupakan inner product dari K terhadap A. Ini yang menunjukkan betapa powerfulnya notasi Dirac yang seolah-olah tadi hanya sekedar penggantian saja bentuk dari operasi aljabar linear yang biasa dikenal dalam matematik dengan konteks kuantum ketika ingin menyatukan atau menyetarakan antara cara penyajian Schrödinger dan Heisenberg. Sekarang kita mulai bagaimana notasi Dirac ini di dalam penyajian Schrödinger, yaitu bagaimana cara kita bisa memahami kaitan antara fungsi gelombang di dalam penyajian Schrödinger dengan notasi Dirac yang kita bicarakan di sini. Untuk sampai ke sana, maka kita perlu melakukan sedikit perluasan dulu, ya. Kita coba didefinisikan kalau tadi yang kita bicarakan selalu operasi matrik dengan dimensi tertentu, ya. Maka kita akan mencoba meninjau adalah suatu vektor keadaan yang mewakili titik-titik posisi di dalam ruang tersebut yang biasa disebut sebagai cat E. Karena kita maksudkan bahwa cat X itu nantinya akan memberikan observable X, ya, nilai-nilai posisi, maka semestinya seperti biasa kita akan menganggap bahwa akan berlaku masalah nilai gen semacam ini. Operator X itu kalau dikenakan dengan cat X akan menghasilkan nilai eigen X, yaitu posisi, dengan cat X. Jadi kalau melihat ungkapan di sini, maka peran dari cat X itu di dalam ruang kontinu akan setara dengan cat K di dalam ruang diskrit. Analogi semacam inilah yang kemudian bisa digunakan untuk menghubungkan antara ruang kontinu dengan ruang diskrit dengan cara yang sederhana. Setiap kita ketemu suatu ungkapan sigma yang menggunakan indeks diskrit 1, 2, 3, dan seterusnya hingga n atau m, itu diganti dengan operasi integral. Jadi sebagai contoh, apabila kita ketemu suatu cat C yang tidak lain merupakan operasi identitas bagi C itu sendiri yang tidak berubah, maka akan bisa diperoleh dari bentuk ini. Kenapa bentuk semacam ini? Karena ini tadi, tanda integral ini merupakan pengganti dari tanda sigma di sini.
Sedangkan cat yang diskrit K diganti dengan cat yang kontinu. Sehingga hubungannya akan nampak mulus. Hanya sekedar penggantian saja dari keadaan diskrit yang melibatkan penjumlahan menjadi keadaan kontinu yang melibatkan proses pengintegralan. Karena melibatkan operasi-operasi semacam itu, maka untuk membantu kita dalam memahaminya, Dirac mengusulkan suatu fungsi yang ternyata nantinya sangat berguna, yang disebut sekarang menjadi fungsi delta Dirac. Di dalam konteks ini, maka yang pertama dijamin adalah sifat lengkap bagi cat X yang kontinu tadi. Jadi kalau kita punya suatu ungkapan bahwa penjumlahan dari seluruh cat yang mewakili sumbu-sumbu di dalam ruang diskrit Hilbert berdimensi n sedemikian rupa sehingga kalau dilakukan proses outer product dia akan memberikan operator identitas, maka kita bisa menduga apabila K yang menyatakan sumbu-sumbu diskrit itu diganti dengan sumbu X yang kontinu, maka nilai identitas di sini akan dapat berlaku kalau kemudian tanda penjumlah di sini diganti dengan tanda integral. Sehingga langkah pertama yang dilakukan dalam pendefinisian notasi delta Dirac adalah fungsi delta Dirac adalah memenuhi sifat lengkap semacam ini, bahwa integral dari seluruh ruang bagi cat X dengan outer produknya itu akan menghasilkan nilai 1. Dengan cara yang sama, maka dapat berlaku juga apa yang dimaksud dengan kaitan ortonormal bagi cat X, yang bisa diserahkan dengan kaitan ortonormal bagi cat K, yaitu kalau sebelumnya K ya, cat yang di outer produkkan dengan bra bagi K kemudian dijumlahkan, ya, itu akan menghasilkan nilai 1. Maka kalau dia dikenakan dengan inner product, dia akan menghasilkan delta Kronecker, akan bernilai 1 kalau sama sumbunya, akan bernilai 0 kalau sumbunya berbeda. Maka di dalam konteks fungsi delta Dirac, maka X aksen yang dikenai dengan X inner product akan menghasilkan suatu nilai yang disebut sebagai delta X aksen minus X. Ungkapan ini kalau digabungkan dengan ungkapan 34 maka akan memberikan dua bentuk di sini, bahwa delta X aksen X kalau diintegralkan pada seluruh volume seharusnya akan menghasilkan nilai 1. Dan ketika dia bekerja terhadap sembarang fungsi pada X aksen, dia akan menghasilkan fungsi hanya pada X. Ini bentuk semacam ini yang menyebabkan ternyata pendefinisian fungsi Dirac berdasarkan notasi Dirac tadi ternyata akan banyak membantu berbagai perumusan yang digunakan di dalam kajian kuantum. Maka menggunakan sifat dari fungsi delta Dirac ini, maka apa-apa yang tadi seolah-olah hanya mendasarkan analogi antara ruang diskrit dengan ruang kontinu akan menjadi sederhana sekarang. Sekarang kita mulai dari sini dulu, dari cat C ketika dikenai dengan operator identitas C akan bisa dinyatakan dalam ruang kontinu semacam ini. Maka seperti tadi kita bisa tahu bahwa cat X
dikenai dengan bra X dikenai dengan ket C itu sesungguhnya adalah skalar. Ya. Sehingga bisa dipindah ke sini. Dan itu berarti kita tahu nilainya adalah skalar. Jadi kita bisa menyatakan bentuk ini sebagai ket C itu akan sama dengan integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga dx dari suatu fungsi X. Ya. Bukan suatu matrik, suatu fungsi X yang berisi, yang diwakili oleh suatu nilai dari suatu ket X, ya, ket kontinu yang nilai eigennya merupakan posisi pada setiap titik tadi. Sehingga kita bisa dari sini paham bagaimana kaitan antara dulu kalau kita dalam kajian Schrödinger selalu berkonsentrasi untuk menemukan fungsi gelombang atau psi X, maka kalau kita ingin menyatakan itu di dalam notasi Dirac, maka sesungguhnya tinggal menyatakan bahwa psi itu sebagai ket, kemudian dikenai dengan bra bagi E. Sehingga psi X yang merupakan nilai dari fungsi itu sesungguhnya merupakan inner product bagi bra X dan ket C. Dan akibatnya kita bisa tahu bahwa konjugat dari fungsi gelombang itu tidak lain merupakan operasi konjugat kemudian dikenai dengan operasi transpos, yaitu yang tadinya ket C berubah menjadi bra psi dan yang tadinya bra X berubah menjadi ket X. Sehingga sekarang menjadi nampak kesetaraan antara dua penyajian. Pertama ditunjukkan penyajian Schrödinger dikaitkan dengan notasi Dirac, sedangkan penyajian Heisenberg semakin transparan karena itu tadi. Pertama ditinjau keadaan-keadaan yang diskrit yang pada umumnya bisa dinyatakan dalam notasi matrik berdimensi n atau m. Ya. Keadaan ini bisa dilanjutkan. Lalu bagaimana kesetaraan bentuk terkait dengan kebolehjadian untuk menemukan partikel? Maka hal yang sama bisa dilakukan. Kalau kita meninjau ket C dengan bra psi, ya, maka kalau dinyatakan dalam notasi kontinu, maka masing-masing tadi dapat diganti dengan ini bentuk di sini. Kalau psi akan menyatakan bentuk semacam ini, berarti kalau bentuk psi konjugat kompleks akan menyatakan bentuk sebaliknya. Sehingga ket psi dengan bra psi itu akan bisa ditulis semacam ini, dx aksen integralnya double, ya, karena masing-masing mewakili ket dan bra. Yang satu agar tidak rancu disimbolkan dengan x, yang berikutnya disimbolkan dengan x aksen. Kalau yang kita gunakan sebagai variabel x adalah psi, maka yang kita gunakan sebagai variabel untuk konjugat adalah x aksen. Akan semacam ini, dan kita tahu yang di belakang ini tidak lain merupakan operasi inner product yang di dalam konteks bentuk kontinu, maka ini bisa diganti dengan apa disebut sebagai fungsi delta Dirac tadi, ya, berdasarkan ini persamaan 35. Maka kalau itu kita gunakan sebagai pengganti bagi operasi bracket x aksen dengan x, maka kita bisa menggunakan sifat ini. Segala sesuatu yang melibatkan fungsi delta Dirac akan memenuhi persamaan 36 atau persamaan 37. Jadi kalau ada bentuk semacam ini, maka hasilnya
akan menjadi semacam ini. Yaitu kalau dia bekerja terhadap X aksen, maka X aksen ini akan bergeser menjadi X. Ya. Dan salah satu integralnya akan hilang, yaitu integral yang terhadap X aksen. Lagi-lagi menggunakan persamaan 37 ini. Ya. Maka yang kita peroleh adalah bentuk semacam ini. Si konjugat yang tadinya memiliki variabel X aksen, sekarang setelah dikenai dengan fungsi delta Dirac berubah menjadi si konjugat kompleks, variabelnya adalah X. Dan kita tahu bahwa si konjugat kompleks dengan si tidak lain adalah si kuadrat. Si kuadrat menurut interpretasi Bohr adalah menyatakan keberjadian menemukan partikel per satuan volume. Jadi kalau di sini diintegralkan pada seluruh X, itu berarti adalah seluruh volume, maka tidak lain ket psi dengan bra psi merupakan kebolehjadian total untuk menemukan partikel. Lagi-lagi ada kesetaraan antara notasi Dirac bracket terhadap psi dengan fungsi gelombang psi kuadrat. Berikutnya, mengenai definisi dari harga harap atau expectation value. Maka mengikuti notasi Dirac tadi, expectation value didefinisikan sebagai ket dari operator O terhadap psi dikenai dengan bra psi. Lagi, kalau kemudian kita ganti dengan ruang kontinu ya, yang melibatkan psi X aksen dan psi X, maka akan muncul lagi bentuk delta Dirac sebagai pengganti dari ket X aksen, ket X dengan bra X aksen. Lagi-lagi ketika dia muncul bentuk delta Dirac X aksen dan X, maka seolah-olah variabel X aksen itu akan bisa bergeser ke X, dan kemudian salah satu integral yang melibatkan X aksen itu akan hilang. Sehingga yang muncul adalah bentuk semacam ini. Inilah yang dulu ditunjukkan sebagai definisi dari expectation value di dalam kajian Schrödinger. Dan sekarang terlihat jelas bagaimana hubungannya dengan notasi Dirac. Jadi pada akhirnya bisa ditunjukkan dari sini bahwa adanya dua kajian apakah mengikuti Schrödinger atau Heisenberg. Maka dengan notasi Dirac ini seolah-olah tidak menjadi persoalan. Apa yang kita pilih itu ya tergantung kita. Ya. Karena keduanya itu sesungguhnya merupakan hal yang setara. Kita bisa menggunakan ungkapan harga harap untuk menemukan suatu besaran fisis menggunakan kajian Heisenberg, yaitu melakukan seluruh operasi itu berdasarkan dengan bentuk matrik. Tapi boleh juga kalau memang yang kita inginkan disajikan dalam bentuk fungsi, karena semuanya itu akan bisa disatukan dalam bentuk fungsi melalui ungkapan semacam ini. Dalam bentuk matrik tadi sudah kita tunjukkan bahwa operasi semacam ini yang O bekerja terhadap ket di sini akan merupakan suatu matrik bekerja terhadap matrik kolom, dan hasilnya merupakan suatu matrik kolom, dan ketnya branya di sini berupa suatu matrik baris. Sehingga matrik baris bekerja dari matrik kolom, hasilnya akan merupakan suatu skalar. Sehingga dari manapun kita bekerja sebetulnya tidak ada masalah. Oleh karena itu hal semacam ini akan memberikan penegasan pada kita bahwa suatu saat kalau kita berhadapan dengan suatu permasalahan kuantum, maka mana yang kita pilih
itu sebetulnya tergantung. Apakah masalah yang kita hadapi itu lebih mudah menurut pertimbangan masing-masing digunakan cara penyajian Schrödinger. Tetapi kalau kemudian pihak lain memandang bahwa masalah yang sama tadi akan lebih mudah diselesaikan dengan cara penyajian yang kedua, yaitu Heisenberg, maka dua-duanya seharusnya akan memperoleh hasil yang sama. Karena sesungguhnya itu merupakan hal yang setara. Maka kalau kita coba lanjutkan lagi, yang lebih jelas bagaimana lalu terkait dengan cara penyajian Heisenberg tadi, ketika kita sudah paham mengenai notasi Dirac atau notasi bracket, maka kita bisa memperkenalkan apa yang disebut sebagai operator evolusi waktu. Biasa di dalam kebanyakan buku disimbolkan oleh U besar. Dan untuk menunjukkan bahwa dia merupakan operator yang terkait dengan waktu, maka argumennya adalah T, UT. Operator evolusi waktu beserta operator Hamiltonian merupakan suatu operator yang dianggap sebagai wakilan bagi suatu sistem fisik tertentu. Operator evolusi waktu dapat dipandang sebagai penghubung antara cara penyajian Schrödinger dengan cara penyajian Heisenberg, sehingga kedua penyajian itu nampak setara, terutama ketika ditunjukkan berdasarkan notasi Dirac atau notasi Bracket. Dalam penyajian Schrödinger, maka operator yang mewakili besaran fisis yang bersifat acak bukan fungsi waktu, yaitu O, sedangkan fungsi gelombang secara umum dapat disajikan dalam ket yang merupakan fungsi waktu. Sebaliknya, di dalam penyajian Heisenberg, maka operator yang mewakili besaran fisis merupakan operasi yang mengandung waktu atau T, sedangkan fungsi gelombang sebaliknya akan bersifat acak atau bukan fungsi waktu, yaitu ket psi. Jadi, kita bisa menyatakan bahwa sembarang fungsi keadaan si T yang disajikan oleh ket psi T di sini, itu akan bisa dinyatakan sebagai operator evolusi waktu bekerja terhadap ket psi yang acak. Ya. Apa yang menghubungkannya agar psi atau ket yang bersifat acak tadi bisa fungsi waktu, yaitu yang disebut sebagai operator evolusi waktu tadi. Apabila itu dinyatakan dalam bentuk operatornya, operator yang di dalam konsep Heisenberg merupakan fungsi waktu, sedangkan di dalam Schrödinger merupakan operator yang acak, maka lagi-lagi juga dapat dihubungkan melalui operator evolusi waktu, yaitu operator O yang bersifat acak tadi diapit oleh operator evolusi waktu yang bekerja langsung terhadap O itu, kemudian hasilnya dikenakan dengan operator evolusi waktu yang dikenai dengan operasi Dagger, yaitu operasi konjugat kompleks. Setelah diperoleh, hasilnya dilakukan proses transpos. Jadi, kesetaraan antara penyajian Schrödinger dan Heisenberg sekarang menjadi jelas. Andai kan kita memiliki apa yang disebut sebagai expectation value, ya, yang menurut definisi menggunakan notasi Dirac adalah semacam ini. Ya. Maka, apabila kita nyatakan ini sebagai bentuk ket-nya adalah fungsi waktu, yaitu psi, O-nya adalah acak, maka dapat juga dia dinyatakan dalam bentuk semacam ini. Bentuk semacam ini kita tahu tidak lain adalah yang di tengah di sini merupakan O yang menurut penyajian Heisenberg. Sehingga cara penyajian Schrödinger untuk
menyatakan expectation value akan bisa dinyatakan dalam penyajian Heisenberg untuk hal yang sama, yaitu expectation value, ketika keduanya dihubungkan dengan operator evolusi waktu U. Sehingga menjadi jelas sekarang peranan dari operator evolusi waktu U dan Hamiltonian yang dianggap sebagai perwakilan bagi sistem. Maka sekarang semakin nampak lebih jelas ya, kenapa pada awalnya Heisenberg mencoba merumuskan sistem kuantum itu agar mirip seperti klasik, yaitu kalau kita ingin mengukur suatu besaran fisik, maka coba langsung kita cari besaran itu. Di dalam sistem kuantum, kalau kita ingin mencari besaran fisik karena besaran fisik tadi dikaitkan dengan operator, maka langsung kita cari operator itu. Jadi kalau besaran itu mengikuti fungsi waktu, seharusnya operator itu juga merupakan fungsi waktu. Kalau kemudian di dalam klasik dikenal mengenai persamaan gerak, maka kalau operator itu mewakili gerak dari suatu sistem, maka mestinya akan ada persamaan gerak yang sejenis atau analog dengan klasik itu di dalam konsep kuantum. Maka hal itu akan semakin jelas di sini. Kita kembali ke hubungan antara operator evolusi waktu yang berperan sebagai penghubung antara dua penyajian. Maka kalau kemudian kita mengenal persamaan Schrödinger gayut waktu yang dulu dinyatakan sebagai IH, turunan parsial terhadap waktu bagi fungsi gelombang yang bergantung pada waktu ya, dalam penyajian Schrödinger, maka kalau kemudian fungsi gelombang yang bergantung pada waktu itu kita nyatakan di dalam penyajian Heisenberg yang fungsi gelombangnya seharusnya acak, tetapi fungsi gelombang itu dikenai dengan operator evolusi waktu seperti begini, maka kita dapat mengganti yang dulu muncul di dalam persamaan Schrödinger itu dengan bentuk ini dan ini. Tapi sekarang kita tahu kalau psi itu memang acak dan muncul di kedua sisi, maka seharusnya di dalam konteks fungsi T dan E, maka bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Dan kita tahu penyelesaian umum dari bentuk ini memberikan bahwa operator evolusi waktu itu secara umum akan bisa dinyatakan dalam bentuk eksponen bagi bilangan imajiner, Hamiltonian, kemudian T dibagi H. Ungkapan semacam ini harus dibedakan dengan ungkapan eksponensial yang biasa kita hadapi di dalam perhitungan-perhitungan matematika dasar. Harus kita pahami ungkapan eksponensial di sini. Dalam ungkapan eksponensialnya ini melibatkan Hamiltonian atau H. Dan harus kita pahami dulu juga bahwa Hamiltonian itu adalah operator. Di dalam penyajian matrik, operator itu pada umumnya adalah berbentuk matrik. Jadi kalau ada bentuk eksponensial semacam ini yang menyatakan operator evolusi waktu, sesungguhnya ini bukan eksponensial biasa, bukan eksponensial bagi suatu bilangan, tetapi ini adalah eksponensial bagi suatu matrik yang seperti biasa, karena matrik itu memiliki jajaran nilai-nilai yang besar sekali. Kalau ukuran matrik itu adalah besar, maka bentuk 42 ini sesungguhnya tidak mudah untuk diperoleh. Oleh karena itu, untuk membedakan dengan operasi eksponensial bagi suatu bilangan, maka eksponensial dalam bentuk matrik ini biasa disebut sebagai matrik eksponensial. Maka kalau kita tahu bahwa operator evolusi waktu itu sebetulnya akan bisa dicari apabila ungkapan Hamiltoniannya sudah ditentukan, maka segala hal yang melibatkan penyelesaian bagi sistem, apakah menggunakan cara penyajian Heisenberg atau Schrödinger, itu akan tidak menjadi masalah lagi. Ya.
Karena semuanya tadi dihubungkan dengan operator evolusi waktu. Dan operator evolusi waktu secara prinsip, kalau secara teknis mungkin agak sulit, tapi secara prinsip akan bisa diperoleh karena Hamiltonian bagi sistem itu sudah kita peroleh. Oleh karena itu, ini bisa digunakan untuk menyatakan bagaimana ungkapan persamaan gerak bagi operator menurut cara pandang Heisenberg yang merupakan fungsi waktu. Jadi, kalau kita ingin menurunkan terhadap waktu bagi operator O sebagai fungsi waktu, maka dengan asumsi bahwa operator evolusi waktu itu sudah diketahui, maka ini bisa ditulis dalam bentuk semacam ini. Ya, bahwa turunan satu kali dari operator O sebagai fungsi waktu itu dapat dinyatakan sebagai bilangan imajiner dibagi H dengan memanfaatkan ini, ya, persamaan Schrödinger yang sudah berubah ini, ya, maka akan bisa dinyatakan sebagai operator evolusi waktu yang dikenai dengan Dagger, yaitu konjugat kompleks dan transposnya, bekerja terhadap Hamiltonian, bekerja terhadap operator itu, ya, kemudian bekerja terhadap operator evolusi waktu, dan kemudian dikurangi dengan bentuk yang semacam ini. Kalau kita ingat definisi mengenai komutator, maka bentuk yang ada di dalam kurung ini sesungguhnya akan bisa ditulis dalam bentuk semacam ini. Yaitu bahwa turunan satu kali terhadap operator O sebagai fungsi waktu itu akan sama dengan I dibagi tetapan pulang bagi 2pi dari komutator Hamiltonian terhadap operator O, kemudian hasilnya dikenakan terhadap operator evolusi waktu, dan hasil dari itu dikenai lagi dengan operator evolusi waktu yang dikenai operasi transpos dan konjugat. Ungkapan semacam ini tampak rumit, ya, tetapi kita bisa menyimpulkan hal yang paling sederhana. Sebagai contoh, karena di sini menyangkut operator, karena di sini menyangkut komutator, maka coba kita bayangkan, apabila O, ya, operator O itu kita ganti dengan Hamilton itu sendiri, ya, Hamilton itu sendiri, maka yang muncul di sini akan merupakan komutator dari H dengan H. Dan kita tahu definisi dari komutator itu adalah merupakan pengurangan dari produk dua operator tadi saat operasinya dibalik. Jadi kalau operator O ini kemudian diganti dengan H, maka bisa dijamin bahwa komutator H dengan H itu akan sama dengan 0. Kalau nilai dari komutator H dengan H itu ternyata sama dengan 0, maka dikenai dengan bentuk apapun bagi operator evolusi waktu, UT maupun UT yang dikonjugat kompleks, dan dikalikan dengan bilangan imajiner dibagi H, itu juga akan sama dengan 0. Sehingga bentuk persamaan 3 ini khusus ketika operator O diganti dengan Hamiltonian, maka akan menghasilkan nilai 0. Akibatnya apa? Turunan satu kali terhadap O sebagai fungsi T, dt, itu akan sama dengan 0. Dan kita tahu sekarang dari definisi diferensial. Diferensial bagi sembarang fungsi akan sama dengan 0 ketika fungsinya itu adalah konstan. Maka hal yang sama terjadi di sini. Turunan terhadap waktu bagi operator O sama dengan 0, itu berarti operator O itu adalah konstan. Yang konstan itu apa? Adalah saat operator O itu sama dengan Hamiltonian. Jadi itu artinya adalah suatu persamaan gerak yang menggambarkan bahwa turunan terhadap waktu bagi Hamiltonian itu sama dengan 0. Itu menyebabkan bahwa Hamiltoniannya itu akan konstan, bukan fungsi waktu. Padahal kita runut lagi dulu di dalam
persamaan Schrödinger, Hamiltonian itu bisa digunakan untuk mencari nilai eigen bagi tenaga total. Jadi kalau Hamiltonian itu sendiri dijamin konstan, maka nilai eigen yang terkait dengan Hamiltonian itu juga konstan. Padahal nilai eigen yang terkait dengan Hamiltonian itu tidak lain adalah tenaga total. Jadi tenaga totalnya akan sama dengan konstan. Maka kita bisa tahu bahwa persamaan gerak yang baru saja kita bicarakan tadi, yaitu ketika O-nya itu diganti H, itu sesungguhnya mencerminkan bahwa sistem yang sedang kita tinjau itu merupakan sistem yang konservatif, yaitu suatu sistem yang dijamin bahwa tenaga totalnya adalah 0. Tetapi kalau tenaga totalnya tidak 0, itu berarti adalah Hamiltoniannya bukan konstan, maka itu berarti komutatornya di sini tidak akan sama dengan 0. Dan itulah yang berlaku untuk sembarang operator. Sehingga seolah-olah di sini mirip ya. Kalau di dalam persamaan gerak klasik kita mengenal hukum Newton, tapi kalau di dalam kuantum, persamaan gerak yang kita kaji itu melibatkan operator O. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui mengenai komutator seperti dijelaskan di depan. Karena dengan mengetahui komutator bagi sembarang observable terhadap Hamiltonian, itu akan bisa kita tentukan sebagai cara tidak langsung untuk mengetahui apakah besaran tertentu itu konstan terhadap gerak atau tidak. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di dalam kuliah ini. Mudah-mudahan ada gunanya dan ini menjadi penutup pembahasan mengenai aspek formal mekanika kuantum. Terima kasih.